khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara seiman, kita lanjutkan kajian kita setelah kita membahas tentang sholat malam. Kita sekarang membahas tentang sunnah dalam melaksanakan sholat witir, yakni penutup dari segala rangkaian sholat malam. Meskipun witir tidak harus dilakukan sebagai penutup, bisa pula dilakukan di awal malam. Tapi Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat malam itu, penutupnya adalah sholat witir. Saya lagi, Rasulullah SAW senantiasa menutup sholat malamnya dengan sholat witir. Itulah berita yang disampaikan dari Ummul Mukminin Aisyah. Saudara sekalian, sekali lagi di sini, kita akan membahas banyak berkaitan dengan hadis, karena ini adalah urusan ibadah, ubudiyah, dan sunnah-sunnah yang ditegakkan oleh Rasulullah. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang sholat malam, di mana Rasulullah perintahkan kita agar sholat malam, dan boleh melaksanakan sholat witir sebelum tidur, tapi yang paling baik adalah setelah selesai sholat malam, dan Rasul senantiasa mengakhiri witirnya apabila sudah menyelesaikan sholat malam beliau. Sebagaimana yang tersebut di dalam kitab Sahih Muslim, bisa dibuka Sahih Muslim nomor hadis 716 dari Ummul Mukminin Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat malam setiap malam, hatta yakuna akhir salatihi al-witr, dan beliau senantiasa mengakhiri salat malamnya itu dengan witir. Jadi beliau itu menjadikan witir selalu di akhir malam. Tapi maaf sekali lagi, witir bukan penutup sholat malam. Witir bukan penutup sholat malam. Kenapa? Karena Rasulullah membolehkan sholat sebelum tidur. Artinya apa? Boleh dilakukan witir di awal malam. Tapi kalau ditanya, yang terbaik itu adalah akhir malam. Berdasarkan hadis di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 415, riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor hadis 728 dari Jabir bin Abdullah. Semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalal lail, atau qabla nam. Siapa yang khawatir, yang takut tidak mampu bangun nanti di akhir malam, hendaklah dia sholat witir sebelum malam. Sebelum tidur, maaf. Awal malam, sebelum tidur, silakan. Tapi kata Rasulullah, وَمَنْ طَمِعَ أَيَّكُمَ آخِرَةُ al-lail, maka barang siapa yang merasa yakin dan mampu untuk sholat di akhir malam, dan mampu bangun di akhir malam, maka Rasulullah katakan, maka harusnya falyutir akhirul lail, hendaklah kamu witir di akhir malam. Kenapa? Fa inna salata akhiril lail kana mashhuda fahuwa afdal. Salat akhir malam atau witir di akhir malam itu lebih baik, lebih afdal, dan itu disaksikan. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengakhiri salat malam dengan witir. Tapi tolong Bapak Ibu, jangan Anda katakan witir itu penutup sholat malam. Kalau yang mengatakan witir itu penutup sholat malam, nanti setelah sholat witir nggak sholat malam lagi. Ternyata bukan begitu maksudnya. Witir itu oleh Rasul selalu dijadikan sebagai penutup sholat malam. Tapi witir boleh dilakukan di awal malam. Jika Anda tidak mampu akhir malam, tapi akhir malam lebih baik. Karena witir itu maknanya adalah ganjil. Maka setiap umat Islam diperintahkan untuk senantiasa berwitir. Bulughul Maram nomor hadis 395.
Bulughul Maram nomor hadis 395. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Ayyub al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Salat witir, yakni salat ganjil di waktu malam, mau awal malam boleh, mau akhir malam boleh, tapi yang terbaik adalah akhir malam, dan Rasul selalu melaksanakannya di akhir malam, maka itu hak bagi setiap muslim. Kullu muslim, hak wajib kita melaksanakannya. Seakan-akan seperti itu. Ala kulli muslim, atas setiap muslim. Maka kata Rasulullah, man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang mau melakukan witir 5 rakaat, lakukan. Wa man ahabba ayyutira bi thalathin falyaf'al. Siapa yang mau melakukan witirnya dengan 3 rakaat, silahkan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidin falyaf'al. Dan siapa yang mau melakukan witir dengan 1 rakaat, lakukan. Jadi di sini sunnahnya witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5. Bagaimana kaidahnya? Kalau 1 rakaat tentu tidak bisa diperdebat lagi, sudah pasti 3 rakaat, 1 rakaat. Bagaimana kalau 3? Bisa melaksanakan 3 sekaligus, bisa melaksanakan 2 plus 1. Bagaimana kalau 5? Bisa melaksanakan 5 sekaligus, bisa melaksanakan 2 plus 2 plus 1. Yang penting berniat witir. Dan kedua-duanya sahih. Mana yang lebih baik? Mari kita lihat dalil-dalil tentang itu. Di sini disebutkan bahwasanya poin pertama, sunnah dalam sholat witir. Sekaligus nanti kita bahas. Bagaimana kalau sholatnya 1 sudah pasti, nggak diperselisihkan. Bagaimana kalau sholatnya 3? Apakah sebaiknya 3 sekaligus? Apakah 2 plus 1? Bagaimana kalau 5? Apakah 5 sekaligus? Apakah 2 plus 1? Ini nanti kita akan lihat. Poin pertama, di dalam sholat sunnah witir, Rasulullah SAW senantiasa membaca surat Al-A'la di rakaat pertama, Al-Kafirun di rakaat kedua, Al-Ikhlas di rakaat ketiga. Terkadang di rakaat ketiga ditambah dengan mu'awidhatain. Al-Ikhlas plus Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kita bisa lihat di kitab Bulughul Maram tentang witir seperti itu. Rasulullah SAW berwitir, yakni dengan membaca Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, kadang Al-Falaq, An-Nas. Mana dalilnya bahwa Rasulullah SAW membaca witir seperti itu? Mari kita buka hadis nomor 410 Bulughul Maram. 410 Bulughul Maram. Dari Abi, yakni dari Ubay ibnu Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru, bersolat witir, bi sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam An-Nasa'i. Dan An-Nasa'i menambahkan di dalam akhir daripada hadisnya, wazada wala yusallimu illa fi akhirihinna. Rasul tidak memberi salam pada sholat witir itu kecuali pada rakaat yang paling akhir. Berarti rakaat keberapa? 3. Berarti bagaimana ini kaidahnya? 1, 2, 3 sekaligus, tanpa salam, tanpa diputus, tanpa tasyahud awal. Rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la setelah Al-Fatihah, langsung ruku, bangkit, sujud, bangkit rakaat kedua, membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah,
ruku lagi, bangkit, sujud sempurna, naik lagi rakaat ketiga setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Tidak memberikan salam kecuali pada rakaat ketiga. Berarti 1, 2, 3 sekaligus langsung salam. Di dalam riwayat Imam An-Nasai ditambahkan Rasul membacanya itu sekaligus di dalam 3 rakaat itu sekaligus, tidak memberikan salam kecuali pada akhirnya. Dan surat yang dibaca adalah tadi Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Cukup. Hadis berikutnya yang nomor 411 juga dari Ubay bin Ka'ab. Dan dalam riwayat dari Abu Daud, At-Tirmidzi, dan juga seperti itu. Selain itu juga dari Aisyah Ummul Mukminin. Semoga Allah meridhoinya. Wa fihi kullu suratin fi rak'atain. Dan itu yang dibaca setiap surat di setiap rakaat. Wa fil akhirati, dan dalam rakaat yang paling akhir setelah membaca Qul huwallahu ahad ditambahkan lagi dengan kalimat apa? Yakni Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu di hadis berikutnya yang nomor 412 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau tadi hadis yang dari Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Tirmizi dari Ummul Mukminin. Sumbernya sama dari Ubay bin Ka'ab. Yakni dengan tambahan di rakaat akhir membaca Qul huwallahu ahad. Sementara hadis nomor 412 dari Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan bahwasanya di saat di rakaat terakhir itu Rasulullah SAW juga menambahkan, yakni apa? Rasul SAW perintahkan witir Anda witir sebelum subuh. Berarti di sini jelas di bagian akhir. Jadikanlah witir itu bagian akhir kalau sekali lagi Anda mampu. Dan di rakaat yang ketiga tadi ditambahkan apabila mau boleh menambahkan 2 muawwidzatain. Apa itu? Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. 3 surat sekaligus. Caranya pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga, qul huwallahu ahad. Cukup. Atau rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sekaligus dibaca, halal, boleh. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Ustadz, bolehkah saya senantiasa setiap witir membacanya ini? Ini yang dilakukan Rasul. Setiap witir ini, nggak baca yang lain. Boleh. Tapi bolehkah saya membaca surat yang lain? Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Berarti nggak sesuai sunnah. Sesuai sunnah witirnya. Tapi bacaannya, tapi tidak mengapa. Karena di dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, ketika Anda sholat itu, faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang kamu miliki dalam Quran. Maksudnya apa? Bacalah Al-Quran yang sudah kita paham. Bacalah Quran yang memang kita sudah hafal. Tidak harus 3 tadi. Tapi kalau merujuk kepada sunnah Rasul, maka sebaiknya tetap baca itu. Mana dalilnya Ustadz bahwasanya kita sholat malam boleh membaca surat apa saja? Coba buka surat Al-Muzammil. Surat 73. Ayatnya ayat yang ke-20. Ayat terakhir. Di bagian awal ayat nanti ada kalimat. Allah mengatakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Sesungguhnya Allah mengetahui bahwasanya kamu berdiri, yakni sholat malam dikurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu, atau di tengah malam. Wa thulutsu wa thulutsau, atau di seberang akhir malamnya. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan sebagian dari orang-orang yang bersama kamu. Mereka sama-sama sholat malam. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah yang menguasai waktu malam dan Allah pula yang menguasai waktu siang. Artinya apa? Allah menetapkan ukuran malam, Allah menetapkan ukuran siang, dan silahkan kamu sholat di waktu malam, mana yang kamu pilih. Mau di awal malam? Silakan. Mau akhir malam? Silakan.
alima allan tahsuhu fataba alaikum. Allah mengetahui, yakni memberikan keringanan kepada kamu. Terserah deh mau pilih yang mana. Dan berapa yang kamu mampu sholat. Dan Allah menerima taubat kamu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu dia. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Boleh. Silahkan kita baca surat apa saja. Nggak harus sabbihisma rabbikal a'la, nggak harus al-kafirun. Terserah Anda mau boleh baca apa saja. Faqra'u ma tayassara minhu. Di ujung ayatnya ada kalimat itu. Faqra'u ma tayassara minhu. Dan bacalah apa yang telah kamu miliki dari Quran. Yang sudah kamu hafal. Barang siapa yang belum hafal surat Al-A'la, boleh dengan surat yang lain. Tidak ada masalah. Jadi intinya di sini kembali. Jika kita mau mengikuti sunnah, maka kita boleh membaca terus-menerus dengan surat Al-A'la, rakaat pertama, Al-Kafirun, rakaat kedua, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, rakaat ketiga. Atau cukup Al-Ikhlas saja. Kita mau sholat witir, 1 rakaat jelas, 3 rakaat, 3 sekaligus, silakan. Bagaimana kalau 5 rakaat? Boleh 5 sekaligus, nggak ada masalah. Rasulullah SAW pun melakukan itu. Coba kita lihat. Yakni hadis di Bulughul Maram nomor 404. Bulughul Maram nomor 404. Wa anha, dan daripadanya, yakni dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Karena dia berkata, karena Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW yusalli minal lail 13. Rasul sholat malam 13 rakaat. Yakni apa? Yutiru min dzalika bi khamsin. Rasul witir dari 13 itu 5 rakaat. Berarti berapa sholat malamnya? 8. Witirnya berapa? 5 rakaat. Lalu bagaimana witir 5 rakaat itu? La yajlisu, tidak duduk fi syai'in, di rakaat manapun, illa kecuali fi akhiriha, di akhirnya. Maksudnya tidak duduk tasyahud, berarti tidak memberikan salam dan tidak duduk tasyahud kecuali duduk tasyahud hanya di rakaat yang akhir. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sekaligus salam pada rakaat akhir tanpa ada tasyahud. Lalu bagaimana suratnya Ustaz? Boleh rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, rakaat keempat Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kelima Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Boleh, silakan, enggak ada masalah. Semoga cukup paham dari sini. Lalu, bagaimana Ustaz kalau witirnya 2 plus 1? Boleh. Bagaimana kalau witirnya 2, 2, 1 ketika 5? Boleh. Adakah dalil seperti itu? Ada. Di kitab Bulughul Maram, di hadis nomor 392 dari Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhoinya, mereka berdua. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu yang paling baik 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum as-subha, tapi ketika kamu sholat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu kamu takut jangan-jangan subuh sudah hampir tiba. Saking asiknya sholat malam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nggak memperhatikan waktu. Lihat, ya tinggal 5 menit lagi waktu subuh. Maka jika seperti itu, maka sholli rakaatan wahidatan. Salatlah witir 1 rakaat untuk mengganjilkan. Yani apa? Tutiru lahu ma qad shalla. Mengganjilkan apa yang telah kamu laksanakan dari sholat malammu. Jadi witirnya 1. Tapi sholat malamnya dikatakan 2, 2. Apa sih yang dimaksud 2, 2? Hadis Sahih Muslim, nomor hadis 726 dari Abdullah bin Umar. Ketika ditanya oleh para sahabat, apakah yang dimaksud 2, 2? Ma mazna mazna? Apa itu 2, 2? Qala, Abdullah bin Umar menjawab, antusallima fi kulli raq'ataini, yakni memberi salam setiap 2 rakaat. Memberi salam setiap 2 rakaat.
Inilah dia Rasulullah SAW. Berarti apa yang terbaik? 2 salam plus 1 salam. Kalau witir 3. Kalau witirnya 5, 2 salam. 2 salam, 1 salam. Silakan. Tapi dalil-dalil mengatakan tadi, bahwasanya boleh pula 3 sekaligus. Nggak masalah. 5 sekaligus. Nggak masalah. 2, 2, 1. Berarti 5. 2, 1. Berarti 3. Nggak masalah. Mana yang lebih baik? Kedua-duanya baik. Tapi kalau merujuk perintah, Rasul perintahkan 2-2. Berarti yang terbaik adalah 2 salam plus 1 salam. Atau 2 salam, 2 salam plus 1 salam. Tapi andai mau 3 sekaligus, 5 sekaligus, toh Rasul pun pernah melakukan itu. Wallahu a'lam. Jadi jangan diperselisihkan. Nggak perlu lagi berdebat. Oh, bagusan 2 plus 1. Enggak, bagusan 3 sekaligus. Bagusan 2, 2, 1. Bagusan 5 sekaligus. Enggak beres kalau seperti itu. Sudah, mana yang pada Anda yakini? Kalau Anda mengerjakan sendiri, terserah Anda. Tapi kalau Anda ikut imam, imamnya 3 sekaligus. Ikuti imam. Jangan kamu biasa 2 plus 1. Imamnya 3 sekaligus. Imam di rakaat kedua, kamu tasyahud sendiri, salam, ngejar imam lagi. Biar ikut imam. Nggak benar itu namanya. Menyelisihi imam. Yang biasa melaksanakan 3. Imamnya 2 plus 1. Imam 2 salam, kemudian naik ke atas. Kamu nggak salam, langsung naik ke atas. Nggak benar seperti itu. Jadi ikuti imam di saat kita sholat witirnya berjamaah bersama imam. Itulah kaifiat sholat witir, yakni dilakukan terus-menerus, dijaga, boleh awal malam, boleh akhir malam, boleh tengah malam, silakan. Tapi Rasul biasa witir itu dilakukan di akhir malam, mengakhiri sholat malam beliau. Dan sholatnya witir Rasul, terkadang beliau 1, terkadang 3, terkadang 5. Yang 3 terkadang sekaligus tanpa salam di depan, tanpa dipotong. Yang 5 pun demikian. Tapi ada perintah 2-2. Maka silakan, sampai sini semoga jelas. Kita lanjutkan. Kaidah yang kedua. Disunahkan membaca tasbih setelah selesai sholat witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka langsung membaca Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Berapa kali? Tidak ada riwayat tentang, silakan. Anda mau beberapa kali. Maha suci engkau ya Allah. Allah Raja yang maha suci. Subuh juga suci. Quddus juga suci. Tapi kalau subuh itu adalah sabah, itu subhan itu adalah suci dari segala kegelapan dan kekurangan. Tapi kalau kudus itu adalah kekerajaan yang paling suci. Kesucian yang paling agung. Kedudukannya kudus lebih tinggi daripada subuh. Subhanal Malikil Quddus. Baca ini. Kemudian pula dirapatkan. Yakni apa? Rabbul Malaikatu Warruh. Boleh ditambahkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikatu Warruh, Rabbul Malaikatu Warruh. Anda berapa kali baca? Monggo terserah. Setelah itu Anda bisa beristighfar, Anda bisa melakukan apapun, Anda bisa berdoa dengan apapun, silahkan. Sambil menunggu waktu subuh. Sambil menunggu waktu subuh. Nah, bagaimana kalau sudah tiba waktu subuh atau waktu fajar? Langkah berikutnya, sunnah dalam sholat sunnah fajar. Sunnahnya, kalau mengikuti sunnah Rasul, beliau selalu sholat sunnah fajar di rumahnya. Beliau sholat sunnah fajar di rumahnya. Beliau ba'diyah maghrib di rumahnya. Beliau ba'diyah isya di rumahnya. Sudah pernah kita bahas di bab tentang rawatib. Saya review sedikit, monggo dibuka hadisnya. 375. Bulughul Maram. 375. Dari Abdullah bin Umar. Qala, dia berkata, semoga Allah meridhoinya. Hafidhtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafaz betul. Aku hafal betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? 10 rakaat.
Rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib min baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya min baitihi. 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla subhi, dan 2 rakaat setelah sebelum subuh min baitihi, di rumahnya. Rasul biasanya membiasakan sholat qobliyah subuh itu setelah di rumahnya, setelah mendengar adzan. Biasanya beliau kadang setelah sholat witir berbaring sampai waktu subuh tiba melaksanakan sholat qobliyah subuh. Kadang-kadang setelah qobliyah subuh di rumahnya, beliau juga kemudian berbaring dulu sebelum ke masjid. Tapi tidak selalu, terkadang. Maka sunnah boleh. Cuman mungkinkah kita akan berbaring di rumah kita? Mari, secara lengkap, Ibu, Bapak bisa buka di Sahih Muslim 738. Dari Quraib, Maula Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas bercerita kepada maulanya tentang sholat malamnya Rasul. Agak panjang hadisnya, bisa dilihat paling ujung, paling bawah. Dikatakan di sana, mula-mula Rasulullah SAW al-yumna, kemudian yaf'aluha fasalla rakatain. Pertama-tama beliau sholat 2 rakaat, itu paling bawah. Kemudian summa rakatain, kemudian 2 rakaat lagi. 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 12 rakaat. 6 kali salam. 2, 6 kali. Berarti 12. Kemudian apa? Tsumma autiro. Kemudian witir. 1 rakaat. Witir 1 rakaat. Jadi jumlahnya berapa? 13 rakaat. Nah, setelah witir, beliau kemudian berbaling. Tsumma toja'a hatta ja'al mu'adzin. Beliau berbaring di lambung kanannya, tiduran miring, sambil berzikir, sambil berdoa, terkadang membaca Quran, terkadang betul-betul beliau tertidur, miring di sebelah kanan. Terus sampai kemudian dengar muadzin. Begitu sudah selesai azan, dengar Rasulullah menjawab adzannya, Rasulullah berdoa setelah azan, lalu beliau salat 2 rakaat, tsumma, kemudian salat. Apa itu? Fasalla rakaataini khafifatain. Salat 2 rakaat yang ringan. Salat 2 rakaat qobliyah subuh, sunnah fajar. Kadang-kadang beliau berbaring lagi. Kalau belum dapat dari Bilal, kadang beliau lihat, oh jamaah masih sedikit, beliau masuk lagi ke kamarnya. Karena kamar beliau dengan mimbar beliau, dengan pengiman beliau sangat dekat, hanya dipisahkan dengan kelambu. Beliau bisa melihat. Kalau jamaah belum banyak, maka beliau berbaring lagi di lambung kanan, sambil tidur-tiduran, berzikir. Baru setelah itu diisyaratkan akan qomat, baru beliau keluar dari kamarnya, langsung menuju ke masjid, beliau perintahkan Bilal qomat. Inilah sunnahnya, qobliyah subuh, di rumahnya. Dan beberapa riwayat menyatakan seperti itu. Dan sunnahnya yang pertama, di sini mengerjakannya secara ringkas. Ummul Mukminin Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainal adzan wal iqamah min salati subhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat 2 rakaat yang ringan antara adzan dan sebelum qomat di waktu salat subuh. Apa yang dimaksud? Bisa dilihat di kitab Sahih Muslim hadis nomor 739. An Aisyah, dari Aisyah Ummul Mukminin, qala, dia berkata, semoga Allah meridhoinya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal lail liyusalli iftatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya keliru. Ini mengawali salat malam. Saya keliru, maaf. 739 itu adalah Rasul apabila salat malam diawali salat yang ringkas. Jadi di sini dalilnya adalah Rasulullah SAW apabila sholat malam, beliau sholat malam dengan ringkas, yakni mengawali 2 rakaat yang ringkas. Saya keliru menyebutkan hadis, sekarang lihat hadis 709.
Yang saya maksud subuh adalah 709. Kalau yang 739 mengawali sholat malam 2 rakaat yang ringan. Sekarang bagaimana sholat subuh? Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah nomor 709. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ dikabarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, kana yusalli bilail 11 rakaatan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam 11 rakaat, 11 rakaat, dan yutiru minha biwahidatin, dengan 1 witir padanya. Jadi jumlahnya 11. Fa idza faragha minha toja'a ala syiqqihi al-aiman. Setelah selesai sholat witir, beliau berbaring di lambungnya yang kanan, miring sambil bertelakan ini. Jadi beliau itu tidurnya miring menghadap kiblat, tapi lambung kanan di sebelah bawah. Terus menunggu sampai waktu adzan. Hatta ya'tihil muadzin, sampai datang muadzin yaitu Bilal, lalu mengumandangkan adzan. Beliau terus menjawab sambil berbaring, tidur-tiduran, di lambung kanannya, miring ke sebelah kanan dan hadapkan kepada kiblat. Setelah selesai adzan, fayusalli rakaataini khafifataini. Maka Rasulullah SAW kemudian salat 2 rakaat qobliyah subuh dengan ringan. Yakni dilakukan setelah selesai adzan, sebelum salat subuh. Setelah itu beliau berdoa, beliau berzikir, terus berbaring terkadang. Terkadang ketika Rasulullah SAW mengakhiri qobliyahnya, nggak setelah adzan langsung, tapi kadang-kadang beliau kemudian zikir dulu, doa dulu, baru kemudian qobliyah subuh, langsung beliau keluar ke masjid. Menuju ke pengimaman. Dari kamarnya langsung, begitu lihat Rasul masuk, maka langsung Bilal mengumandangkan iqamah. Jadi di sini Rasulullah SAW melaksanakan qobliyah subuh itu dengan ringan. Ringan. Kapan itu dilakukan? Antara selesainya adzan subuh sebelum qomat. Inilah sunnah fajar. Bukan sebelum subuh, bukan sebelum adzan, bukan. Coba lihat, Sahih Muslim nomor hadis 690. Karena ada yang mengatakan sholat sunnah fajar dengan qobliyah subuh berbeda. Sama, namanya saja yang berbeda. Kapan dilakukan sholat sunnah fajar? Kalau sudah dengar adzan. Nggak dikatakan sunnah fajar kalau belum dengar adzan. Coba perhatikan. Hadis nomor 690 Sahih Muslim. Disebutkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakatal mu'dzinu minal adzan li salati subhi wa bada subha raq'ataini khafifatain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila muadzin telah selesai adzan subuh, maka beliau sholat 2 rakaat yang ringan. Sholat apa itu? Raq'atail fajri, 2 rakaat sholat fajar. Qabla an tuqamas shalah, sebelum melaksanakan sholat subuh. Sebelum qomat. Jadi antara adzan dan qomat ada sholat. Di waktu subuh namanya qobliyah subuh. Nama lainnya adalah sunnah fajar. Betulkah Ustadz namanya sunnah fajar? Di hadis ini nggak ada kata-kata sunnah fajar. Coba lihat berikutnya. Hadis nomor 691. Sahih Muslim. Dari Hafsah. Isi Nabi SAW. Semoga Allah meridhoinya. Karena Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW. Idza tala'al fajru. Apabila telah datang waktu fajar. Jadi telah masuk waktu subuh. La yusalli. Tidak sholat apa-apa. Illa kecuali rok'atai khafifatain. 2 rakaat yang ringan. Apa yang dimaksud 2 rakaat yang ringan? Itu 2 rakaat yang ringan yang dimaksud adalah sholat sunnah fajar. 2 rakaat yang dimaksud adalah sholat sunnah fajar. Perhatikan hadis Bulughul Maram nomor hadis 379. Disebut oleh Ummul Mukminin dan Rasul yang 2 rakaat fajar.
2 rakaat fajar. Coba perhatikan baik-baik. Wa anha, dan juga daripadanya, yaitu dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudam minhu. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dijaga dari salat-salat sunnah yang paling dijaga oleh Rasul dibandingkan salat itu, salat ini. Apa itu? Rakaatayil fajri, dibandingkan 2 rakaat fajar. Jadi kapan 2 rakaat fajar? Setelah waktu adzan sampai sebelum sholat subuh. Jadi apa bedanya sholat qobliyah subuh dengan sunnah fajar? Sami mawon. Sama saja. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengecil ya? Apa? Masih kecil Bapak Ibu? Afwan suaranya Ustaz. Sekarang ada suaranya Ibu Afwan? Masih kecil Ustaz. Masih kecil. Ya. Coba di Ibu barangkali Ibu. Sudah Ustaz. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Tafadhol. Baik. Kembali lagi. Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah selalu menjaga 2 rakaat ini. Dan disebut rakaat fajar, 2 rakaat fajar. Kenapa selalu dijaga? Lihat hadis berikutnya di Bulughul Maram nomor 380. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, rakaatail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan ini. Jadi ibu bapak, jangan pernah tinggalkan 2 rakaat qobliyah subuh. Maka bangunlah. Bahkan jangan tinggalkan pula sholat malam, minimal witir. Agar kita nggak pernah ketinggalan. Dan tadi, sunnahnya dilakukan di rumah. Rasul melakukan di rumah. Timbul pertanyaan, Ustadz, saya jeda iqamah dan adzan dan iqamahnya itu cuma 10 menit. Kalau setelah selesai adzan, saya mau sholat dulu di rumah sampai masjid ketinggalan. Ya jangan, kalau gitu ke masjid aja. Kalau perlu, sebelum adzan Anda sudah sampai masjid, bisa tahiyatul masjid dulu. Nanti setelah adzan, Anda bisa berdoa, kemudian baru qobliyah subuh, atau sunnah fajar. Silakan, tidak ada masalah. Silakan, bisa, tidak ada masalah. Artinya apa di sini, saudara sekalian? Betul-betul bahwasanya Anda tidak harus mementingkan sunnahnya di rumah, kemudian ketinggalan nanti. Karena kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau rumahnya dekat, jedanya panjang, Anda mampu sholat di rumah 2 rakaat qobliyah subuh atau sunnah fajar, setelah itu ke masjid, bahkan bisa tahiyatul masjid dulu, itu tentu lebih baik. Jika tidak mampu, jangan memaksakan diri. Maka tetap di masjid, qobliyah subuh atau sunnah fajar di masjid, agar Anda tidak terlambat sholat subuh berjamaah bersama imam. Jangan sampai masbuk. Artinya apa? Jika memungkinkan, sholatlah di rumah. Tapi jika tidak memungkinkan, tidak mengapa kita sholat di masjid. Meskipun Rasulullah selalu melaksanakannya di rumah. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, kita lihat berikutnya. Poin kedua. Membaca ayat yang senantiasa dahulu dibaca oleh Rasul. Apa saja yang dibaca oleh Rasul di waktu beliau salat qobliyah subuh atau salat sunnah fajar? Ada beberapa surat di sini. Pertama, kana yaqra'u fi raq'atil fajri fi ula minha qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Al-Baqarah ayat 136. Boleh membaca itu? Boleh. Dan panjang dong Ustaz, nggak ada masalah kalau Anda mampu. Kenapa? Karena itulah yang dicontohkan Rasul. Tapi bukanlah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, itu nanti yang berikutnya. Coba dibuka, yakni di surat, di hadis nomor Muslim, nomor 698.
Muslim, Sahih Muslim 698 dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atil fajri fil ula minhuma qulu amana billah. Di awal ayat yang pertama, yaitu rakaat yang pertama, Al-Baqarah 136. Kemudian di rakaat yang kedua, maka dibacalah surat Al-Maidah ayat 111. Kadang-kadang Ali Imran. Ayatnya ayat yang ke-52. Kadang-kadang Ali Imran ayat yang ke-34. Ini di sini disebutkan di sini. Yakni rakaat pertama Al-Baqarah 136, dalam riwayat lain rakaat terakhir adalah Ali Imran ayat 52 atau surat Al-Maidah ayat ke-111. Atau terkadang juga dibaca Ali Imran ayat 64. Maka ketiga-tiganya silakan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 698. Juga manqullah, demikian pula di hadis nomor 699 dari Abdullah bin Abbas. Di rakaat pertama Rasulullah membaca kullu amana billahi wa unzila ilaina dan seterusnya Al-Baqarah 136, dan pada rakaat kedua ayat surat Ali Imran ayat 64. Hadis nomor 699. Maka silakan Anda membaca itu. Tapi dibacanya bukan cuma itu penggalan, harus dibaca utuh satu ayat, nggak boleh dipenggal. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub. Dibaca seluruhnya. Jangan cuma tadi yang diriwayatkan di Sahih Muslim 698 dan 99 itu penggalan, yang dimaksud dibaca seluruh ayat karena nggak boleh dipenggal ayatnya. Nggak boleh dipenggal ayatnya, harus secara keseluruhan. Wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim. Terus sampai selesai. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Sampai selesai. Atau membaca surat Al-Maidah. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ini Nabi Isa ketika berkata kepada kaum Hawariyun. Kemudian apa? Qalu amanna wa ashhad bi annana muslimun. Baca ini. Boleh pendek kalau yang ini. Atau tadi Ali Imran ayat yang ke-52 atau Ali Imran ayat yang ke-64. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Ustadz nggak hafal panjang-panjang. Ya sudah, kalau begitu bacalah 2 surat yang ringan-ringan. Apa itu? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Adakah dalilnya Ustadz? Ada. Mana dalilnya? Muslim 697. Muslim 697. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atail fajri, membaca Quran di 2 rakaat salat fajar. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Saya yakin kalau ini hafal semua. Monggo baca. Jadi rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ustadz, bolehkah saya membaca surat yang lain? Boleh, nggak ada masalah. Tapi Rasul biasanya membacanya sangat ringan. Yang dimaksud sangat ringan itu beliau membacanya ringan. Dalam arti ringan itu bukan berarti cepat-cepat. Pendek suratnya, tetapi tartil. Qul huwallahu ahad. Kemudian apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Bahkan suatu ketika Rasulullah membacanya agak sedikit cepat. Sampai Aisyah berkata, coba lihat. Di Sahih Muslim nomor hadis 694. Ceritanya Aisyah tentang sholat qobliyah subuhnya Rasul. Sunnah fajarnya Rasul. An Aisyah, dari Aisyah. Annaha kanat yaqtaqul. Bahwasanya Aisyah ummul mukminin berkata. Apa kata Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raq'atail fajri
Rasulullah SAW sholat di 2 rakaat fajar, jadi sholat qobliyah subuh, fayuhaffifu hatta inni akul, dan meringkas sholatnya, tartil, tumaknina, tapi sangat agak cepat. Sampai Aisyah berkata, hal qara'a fihima bi ummil Qur'an? Rasul baca Fatihah enggak ya? Kok cepet banget? Kenapa? Karena kebiasaan Rasul itu sholatnya panjang, tapi suatu ketika ringkas. Bukan berarti nggak baca Fatihah. Cuman Ummul Mukminin Aisyah mengira, menerka-nerka. Kayaknya Rasulullah sholat qobliyah subuhnya kok cepet ya? Apa nggak baca Fatihah? Nggak mungkin. Itu perkiraan Aisyah. Saking ringkasnya Rasul, yang biasanya beliau lama. Tadi kan kalau baca Ali Imran, baca Al-Baqarah 136, luar biasa. Bisa 3 kali surat Al-Ikhlas barangkali. Kalau bacanya tartil. Kalau bacanya surat Ali Imran ayat 52 agak pendek. Ali Imran ayat 64 juga agak pendek. Minimal artinya begini. Bacalah Al-Kafirun, bacalah Al-Ikhlas, atau bacalah surat-surat yang lain. Yang penting tidak perlu terlalu panjang, dan yang penting tartil. Apalagi kalau kita laki-laki sholatnya di masjid. Bagaimana mau panjang-panjang? Dikejar dengan waktu iqamah. Kadang-kadang tinggal 4 menit, kadang bahkan 3 menit. Subhanallah, cepat sekali. Tapi yang paling tartil minimal lakukanlah antara 5 sampai 6 menit. Bacalah dengan tartil. Insya Allah itu luar biasa. Kenapa? Nilai sholat 2 rakaat qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, di samping tadi setelah witir Rasulullah berbaring di lambung kanan, sudah kita uraikan tadi di hadis nomor 738 Sahih Muslim, terkadang Rasulullah apabila setelah sholat qobliyah fajar, qobliyah subuh atau sunnah fajar, nengok ke saf ternyata masih sedikit jamaah, kadang Rasul mengundur lagi sedikit. Biasanya itu ketika di musim dingin, maka Rasul sekedar menunggu sedikit supaya agak sedikit hangat. Maka Rasulullah setelah qobliyah subuh di rumahnya kadang berbaring lagi. Ini dia kaifiat yang ketiga di halaman ke-59. Berbaring dengan memiringkan badan serta memposisikan tubuh sehingga bertumpu pada lambung sebelah kanan setelah selesai sholat. Jadi qobliyah subuh. Tapi ini tidak selalu. Dan kita yang di masjid jangan begitu. Di masjid berbaring ya nggak benar. Kalau di rumah, kalau di masjid tidak. Di dalam satu riwayat di sini disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atail fajri attaja'a ala shiqqihi al-ayman. Apabila Rasulullah setelah selesai salat dari qobliyah subuh atau salat sunnah fajar, maka beliau berbaring di lambungnya yang kanan sejenak. Terus baru keluar. Apakah beliau tidur? Tidak. Sambil berzikir, sambil berdoa. Kenapa? Karena doa antara adzan dan iqamah di sholat apapun, wabil khusus di sini di qobliyah subuh, waktu yang menutup dari akhir malam, jangan pernah dilewatkan. Intinya, doa antara adzan dan iqamat la yurad, tidak tertolak. Maksudnya ijabah. Saya tutup dengan sebuah hadis, yakni hadis di kitab Bulughul Maram, nomor hadis 1587 dari Anas bin Malik. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan qomat tidak tertolak. Maksudnya ijabah. Jadi Bapak Ibu, setelah kita sholat qobliyah subuh atau qobliyah apapun menjelang qomat, jangan sia-siakan. Disitulah saatnya kita berdoa. Disitulah saatnya kita berdoa. Rasul mengatakan tidak tertolak. Artinya apa? Mustajab. Ada waktu-waktu yang mustajabnya doa. Di antaranya itu antara adzan dan qomat. Di sepertiga malam yang akhir. Dan di waktu-waktu sholat tentu saja. Di saat kita bersaum dan menjelang berbuka. Itu salah satu waktu mustajab. Dan yang paling mustajab di antara seluruh waktu adalah di sepertiga malam yang akhir. Ini tidak ada yang bisa mengalahkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 731. Apa? Penutupnya hadis Muslim 731. Dari Abu Hurairah. Kana Rasulullah SAW yaqul. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin
hina yabquna thuluthul lailil akhir. Allah tabaraka wa taala setiap malam turun ke langit dunia, yaitu pada sepertiga malam akhir. Fayaqul, Allah berfirman, iyad'uni astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan ijabah. Aku perkenankan doanya. Wa may yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Wa in istaghfiruni fa'aghfiru lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, istighfar, aku ampuni dia. Inilah waktu yang paling afdol. Sepertiga malam akhir. Maka jangan pernah menyia-nyiakannya itu. Wallahu a'lam. Demikian. Dengan demikian, kafiat tentang sunnah dalam sholat witir dan sunnah dalam sholat sunnah fajar telah selesai. Insya Allah untuk berikutnya, kita membahas sunnah berikutnya, duduk-duduk setelah sholat subuh, sampai menunggu waktu syuruk, barang siapa yang mau melaksanakan sholat isyraq. Tapi barang siapa yang bekerja, ya jangan Anda duduk-duduk terus, nanti tertinggalan kerjaan Anda. Kadang-kadang Anda harus segera berangkat. Maka ini sekedar sunnah yang terkadang Anda harus meninggalkan. Kalau tidak, maka menjadi madarat bagi Anda. Wallahu a'lam. Demikian kami kembalikan kepada admin. Silakan admin. Alhamdulillah Ustadz, sangat bermanfaat kajian hari ini. Saya mulai dengan membaca dari paling awal ya Ustadz. Mungkin Silakan. berbeda dari tema. Ustadz, kapan membaca doa kunut? Karena di buku tertulis bahwa doa kunut dibaca sebelum ruku. Bagaimana caranya? Karena biasanya dilakukan setelah ruku sebelum sujud. Dan yang benar sholat witir dengan doa kunut atau tidak ya Ustadz? Mohon penjelasannya kapan doa kunut digunakan. Tafadhol. Silakan dibuka di kitab Bulughul Maram di nomor hadis 329. Bulughul Maram nomor hadis 329. Hadis itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam 5. Rawahu khamsah. Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Dan Imam At-Tabrani mengatakan bahwasanya ini dibaca setiap sholat witir. Boleh. Baca, silakan. Dari mana hadisnya? Sumbernya dari cucunya Nabi, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Belum, bukankah cucu kesayangannya Nabi? Qala, Hasan berkata, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku kalimatan, yakni sebuah doa, kalimat rangkaian yang isinya doa. Aku luhunna fi kunutil witr, yang aku senantiasa membaca di dalam doa kunut dalam witirku. Jadi Rasul perintah kepada Hasan bin Ali, wahai cucuku, aku ajarkan kepadamu doa, yang kamu baca doa itu di dalam kunut witir. Apakah doa itu? Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Ini bukan kunut subuh, saudara sekalian. Yang sahih ini kunut witir. Maaf, yang banyak umat Islam membacanya di kunut subuh. Enggak, Rasulullah enggak mencontohkan ini di kunut subuh. Kunut witir. Yang dilakukan Rasul di kunut subuh itu adalah kunut nazilah. Yang bukan hanya di subuh. Di setiap 5 waktu sholat selama sebulan penuh. Tapi di kunut witir, Rasul mengajarkannya. Terus sampai selesai. Sampai selesai. Kapan itu dibaca? Dibaca ketika bangkit dari ruku sebelum sujud. Jadi di rokaat akhir, rokaat ke-1 kalau witirnya cuma 1 rokaat. Rokaat ketiga kalau witirnya 3 rokaat. Rokaat kelima kalau witirnya 5 rokaat. Dan setelah ruku di akhir rokaat kelima atau ketiga atau ke-1, bangkit i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu setelah itu baca doa witir itu.
doa witir tadi. Dan ini dikajakan kapan? Yaitu antara iktidal sebelum sujud. Wallahu a'lam. Demikian. Syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz. Kalau sholat qobliyah subuh seperti Rasul akan mengakibatkan ketinggalan untuk sholat subuhnya karena jarak rumah ke masjid 500 meter, waktunya tidak akan cukup untuk sholat qobliyah di rumah. Apakah boleh sholat qobliyah subuh selalu di masjid? Sudah dijawab tadi, boleh sekali. Sudah saya jelaskan di penghujungnya tadi. Nggak mungkin kita bisa mengejar sebagaimana Rasul, karena jeda yang begitu singkat. Maka boleh, selalu di masjid boleh. Kenapa? Tidak mungkin kita bisa mengerjakan di rumah. Hatta mungkin rumah kita dekat dengan masjid. Kecuali yang dua. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, Anda pasti bisa. Tapi bolehkah tetap dikerjakan di masjid semuanya? Boleh. Yang terpenting jangan sampai Anda nggak pernah sholat sunnah di rumah. Lalu sholat apa yang kita bisa lakukan di rumah? Sholat malam, sholat witir, sholat tahajud. Demikian. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Kalau witir 1 rakaat, bacaan surat pendeknya apa Ustadz? Cukup sabihisa rabbikal a'la boleh. Al-kafirun saja boleh. Al-ikhlas saja boleh. Al-falak saja boleh. An-nas saja boleh. Al-ikhlas, al-falak, an-nas 3 boleh. Silakan. Al-kafirun saja monggo. Sabbihisma rabbikal a'la monggo. Di luar itu halal. Tadi sudah saya katakan di surat 73 yakni surat Al-Muzammil ayat terakhir faqra'u ma tayassara minal Qur'an faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang paling kamu mudah yang kamu sudah hafal dalam Quran dan bacalah daripadanya. Demikian wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya mau tanya Ustadz, apakah Rasul melakukan sholat tobat? Saya tidak menemukan dalil secara khusus Rasul melakukan sholat tobat. Tapi ada hadis di riwayat Imam Muslim di hadis nomor 178. Itu disebutkan. Dan juga 177 dan juga 181. Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat sekhusyuk mungkin, lalu dia mohon ampun kepada Allah, maka diampuni dosanya yang lalu. Maka dengan dalil ini ada yang mengatakan, Rasul pun perintah kepada kita sholat taubat. Memang ada dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari Anas bin Malik. Barang siapa yang telah berbuat kesalahan dan dosa besar, kemudian menyadari kesalahannya, maka sebelum bertobat dia wudu dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat, setelah itu sekhusyuk mungkin, dan bertobat kepada Allah, diampuni dosanya. Maka sebagian ulama mengatakan ada sholat tobat. Tapi Rasul pernahkah melakukan sholat tobat? Tidak ketemu riwayat Rasul sholat tobat. Tapi kalau Rasul beristighfar dan bertobat, betapa banyak riwayat. Salah satu contoh, Muslim 2323. Disebutkan di situ dari Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah jami'a. Bertobatlah kamu semuanya kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku senantiasa bertobat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Jadi boleh kita banyak-banyak bertobat. Boleh sekali. Kenapa? Nggak ada manusia bersih dari dosa. Yang terbaik yang banyak bertobat. Jadi yang terpenting bukan sholat tobatnya, tapi bagaimana Anda bertobat. Awali dengan istighfar, kemudian buktikan Anda memperbaiki diri, tinggalkan keburukan yang telah lalu, jangan ulangi lagi, dan terus banyak-banyak istighfar. Itulah tobat yang terbaik. Itulah yang disebut taubatan nasuha. Maka tidak ada riwayat, wallahu alam, saya fakir, saya belum menemukan, boleh jadi keilmuan saya yang sangat rendah, belum menemukan Rasul sholat tobat 2 rakaat. Demikian, wallahu a'lam. Ustadz. Izin bertanya, pertanyaan berikutnya Ustadz. Izin bertanya, apabila mengajarkan anak-anak untuk membiasakan sholat witir, tapi anak-anak melakukannya di awal malam, apakah itu boleh dan hanya 1 rakaat saja? Boleh, nggak masalah. Tadi hadisnya sudah saya sampaikan 415.
bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan siapa yang khawatir tidak mampu akhir malam, maka awal malam. Apalagi anak-anak kita. Alhamdulillah sudah mulai dilatih. Dari sejak dini. Bahkan sebelum usia balik, insya Allah terbiasa. Kalau sudah dewasa, ya alangkah baiknya. Orang tuanya bangun dulu sebelum subuh, minimal setengah jam sebelum subuh. Insya Allah bisa dapat minimal 4 rakaat sholat tahajud, 3 rakaat witir, tartil. Nah, 1/4 jam atau 10 menit sebelum subuh, bangunin anak-anak kita. Suruh witir 3 rakaat. Agak tartil witirnya. Katakanlah 3 rakaat selama 5 menit, 6 menit, agak sedikit panjang sedikit. Insya Allah, biasakan. Suruh berdoa setelah itu, meskipun hanya doa, Robbi fili wali walidayya warhamhuma, dan seterusnya. Kalau sudah terbiasa itu, insya Allah terjaga. Memang kadang-kadang justru ketika sudah dewasa, sudah kuliah, kadang-kadang suka agak malas lagi. Ya itulah orang tua. Terus ajarkan. Perintah, perintah, perintah. Perintah orang tua kepada anak untuk sholat, bukan hanya sholat wajib. Yang Allah firmankan di surat Toha, surat 20, 132, Allah berfirman di ayat itu, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, dan bersabarlah kamu ketika menyuruhnya, memerintahkannya, menjalankannya, sabar. Apakah ini perintah sholat wajib? Enggak, semua sholat kita ajarkan. Qobliyah ba'diyah dimulai dari mana? Qobliyah duhur dulu. Kemudian malamnya qobliyah subuh jangan pernah ditinggalkan. Terus kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ba'diyah duhur. Terus bertahap. Kalau sudah terbiasa, insya Allah terjaga. Insya Allah. Meskipun kadang-kadang pas lagi ulangan, banyak tugas, ya nggak qobliyah, nggak ba'diyah. Ya semoga dimaafkan. Mereka dalam keadaan proses belajar. Yang penting orang tuanya terus. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, sabar. Berarti sampai kapanpun orang tua sabar mengingatkan, terus mengajak, mengingatkan anak-anak kita terus sholat. Meskipun dia sudah menikah. Bukan mendidik lagi, tapi mengingatkan, menyuruh supaya sholat jangan pernah ditinggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah Ustadz. Sholat yang tumaninah yang benar itu bagaimana? Dan setiap rakaat cukup dibaca Al-Fatihah aja atau iftitah juga dibaca? Syukran. Mungkin di awal sholat. Al-Fatihah, istiftah itu hanya sudah dibaca di awal rakaat. Setiap Anda mengawali rakaat, sunnahnya istiftah. Contoh, sholat malam. Rakaat pertama, pembukaan. Allahu Akbar. Istiftah, lalu Fatihah. Rakaat kedua, cukup Fatihah saja. Kemudian apa? Tahajudnya, tadi pembukaan. Tahajud. Allahu Akbar. Istiftah. Meskipun 2 rakaat, salam. Nanti rakaat berikutnya lagi, Allahu Akbar. Istiftah. Doa istiftah itu dibaca setiap membuka rakaat pertama dari setiap sholat. Bukan berarti kalau sholat tahajud 10 rakaat, hanya di bagian pertama. Enggak, setiap awal rakaat. Witir 5, ya sudah di awal rakaat saja. Witir 3, ya di rakaat pertama saja. Witirnya 1, ya di rakaat 1. Cuma 1. Sholat yang 4, yaitu sholat yang 4, duhur, asar, maghrib, duhur, asar, dan seterusnya, isya, maka istiftah di rakaat pertama. Tidak lagi istiftah di rakaat berikutnya. Hanya di rakaat pertama. Dan rakaat-rakaat berikutnya tidak baca istiftah. Hanya surat Al-Fatihah. Demikian, wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya izin bertanya Pak Ustadz. Batas waktu qobliyah subuh untuk perempuan di rumah sampai jam berapa? Apakah boleh setelah qomat? Boleh, tidak ada masalah. Qomat itu bagi yang di masjid. Kalau ibu sholatnya di rumah, ya berarti ibu mengikuti qomatnya ibu sendiri. Jangan begini, waduh di masjid udah qomat, kita kedengeran qomatnya, lalu ibu ya nggak qobliyah subuh deh, tidak begitu. Jadi qomat itu berlaku di mana Anda berada. Kalau ternyata kita sholatnya di rumah, maka qomat kita sendiri. Perempuan loh ini, kalau laki-laki ya tentu saja tidak boleh. Laki-laki kan sholatnya di masjid. Jadi
Qomat itu berlaku di masjid untuk orang yang berada di masjid. Adapun ibu-ibu yang sholatnya di rumah masing-masing, maka kapan batasan qobliyah subuh? Selama Anda belum sholat subuh. Sampai ibu bapak bisa lihat hadis yang cukup panjang, itu di hadis nomor 641 Sahih Muslim. Itu Rasulullah ketiduran sholat subuh. Bangun-bangun matahari sudah terbit. Apa yang terjadi? Rasul tetap menunggu matahari terbit sempurna. Setelah itu di telaga Rasul wudhu dengan ringkas. Setelah sempurna terbit matahari berarti sudah sempurna waktu duha. Lalu Bilal disuruh adzan. Setelah Bilal adzan, Rasul qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, Rasulullah SAW baru perintah Bilal qomat. Setelah qomat baru sholat subuh. Rasul ketinggalan sholat subuh. Beliau masih tetap qobliyah subuh. Meskipun sholat subuhnya di waktu duha. Maka kapan batas sholat qobliyah subuh? Selama Anda belum sholat subuh. Dan orang yang di rumah qomatnya yang mengikuti sendiri. Tapi ingat sekali lagi, yang terbaik sholat fardu itu awal waktu. Wahai para wanita, meskipun ada di rumah. Bukan berarti, di rumah tenang aja, ntar nunggu bapak pulang dari masjid. Jangan. Kalau orang di rumah, orang di masjid, insya Allah awal waktu. Pasti awal waktu. Pasti awal waktu. Kalau orang di masjid, pasti awal waktu. Kenapa? Ngikutin imam. Tapi kalau wanita, bisa awal waktu, bisa tidak. Tergantung para wanita. Tapi kaidah, Bulughul Maram, nomor hadis 183. Di situ Rasulullah bersabda, Afdolul amal indallah as-salatu fi awalil waqtiha. Yang paling utama amal yang sangat dicintai Allah adalah sholat awal waktu. Wahai ummahat, para wanita, meskipun Anda sholatnya di rumah, bukan mentang-mentang di rumah Anda sholatnya seenaknya diundur. Awal waktu, ini yang paling afdol. Bahkan mengalahkan jihad fisabilillah, mengalahkan bakti sama orang tua. Bisa dilihat, Sahih Muslim, nomor hadis 66. Dari Abdullah bin Abbas. Ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayu amali afdal. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? As-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Summa ayu ya Rasulullah. Lalu salat apa lagi wahai Rasulullah? Lalu apa lagi ya Rasulullah? Amal yang paling afdal setelah salat pada waktunya. Birrul walidain. Bakti sama orang tua. Summa ayu ya Rasulullah. Lalu apa lagi wahai Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. Tuh nomor 3 jihad. Apa nomor 1? Salat pada waktunya. Apa nomor 2? Birrul walidain. Apa nomor 3? Jihad sabilillah. Wahai para ummahat, meskipun Anda salatnya di rumah, awal waktu. Wahai para laki-laki, Anda salatnya di masjid, pasti awal waktu. Wallahu a'lam. Demikian. Jadi waktu mustajabnya juga mengikuti itu, Ustaz. Jadi nggak usah Ya, tentu saja tidak dong Ibu. Waktu mustajab kalau sudah telat ya nggak ada mustajab lagi. Tapi sepanjang masih ada waktu subuh, waktu mustajabnya mengikuti. Benar. Contoh. Sekarang subuh jam 5 kurang seperempat kalau tidak salah. Nanti subuh jam 4 lewat 5 menit. Di bulan-bulan Oktober, November, Desember. Sekarang sampai dengan bulan Agustus, kira-kira lewat 4 lewat 45. Maka, andai ibu kebangun jam 5, beres-beres dulu, wudhu dulu ke kamar mandi, butuh waktu 10 menit. 5/4 baru sholat qobliyah subuh. Bapak-bapak udah pulang dari masjid, ya nggak masalah. Setelah itu jangan langsung qomat. Bilang sama Pak, maaf ya Pak, tadi saya kesiangan. Lah, tadi bukannya udah bangun? Sepertinya iya, tapi ketiduran. Ya udah, semoga dimaafkan. Kemudian apa? Setelah itu minta izin. Sebentar ya Pak, saya belum sholat subuh. Sebelum itu, jedalah 1 menit, 2 menit, 3 menit, berdoa kepada Allah. Silakan minta. Itu waktu mustajab. Karena Anda belum qomat. Setelah itu iqomat. Makanya jangan pernah terlambat sholat subuh. Awal waktu.
ibadah itu amal yang paling dicintai Allah dari seluruh amal. Kenapa? Karena yang pertama akan dihisap itu adalah salatmu. Awwalu ma yuhasibu baihin nas as-shalah. Yang pertama-tama dihisap oleh Allah nanti di yaumil akhir dari amal ibadah manusia adalah salatnya. Demikian wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Afwan Ustadz, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan waktu diijabahnya doa ketika ba'da asar sampai maghrib di hari Jumat? Apakah ada hadisnya? Ada dalilnya. Tapi antara ba'da asar sampai hari Jumat, sampai menjelang maghrib di hari Jumat itu tidak disebutkan secara spesifik. Maksudnya tidak secara spesifik itu, Rasul tidak menyebut secara spesifik jamnya kapan. Waktunya kapan. Nggak disebut oleh Rasul SAW. Artinya apa kalau gitu? Ya, kita bisa berdoa menjelang waktu maghrib. Silakan. Ada jeda antara asar dan maghrib. Silakan. Apalagi di saat buka. Kalau di saat buka jelas. Menjelang waktu buka berarti justru menjelang waktu maghrib. Itu salah satu waktu yang afdol. Jadi tidak ditentukan, tidak disebutkan oleh Rasul waktunya, kapan jamnya, tapi yang jelas antara asar dan pada asar dan sebelum maghrib. Tapi kapan di waktu itu Rasul tidak menyebutkannya. Maka jangan pernah tinggalkan ibu, bapak, zikir pagi dan petang. Zikir petang, pada sholat asar, menjelang maghrib, rentangnya antara itu. Jangan pernah tinggalkan. Karena di zikir petang, pagi dan petang itu, subhanallah, itu ada ada doa-doa yang luar biasa. Yang doa itu kalau kita pelajari itu menyeluruh. Betul-betul menyeluruh. Sangat komplit. Maka Rasul tidak pernah meninggalkan itu. Rasul tidak pernah meninggalkan doa, zikir pagi dan petang. Karena di situ isinya begitu luar biasa. Isinya begitu bagusnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Di kantor saya sholat zuhur waktunya terbatas. Mana yang sebaiknya didahulukan setelah sholat fardu? Berzikir yang 33 dan seterusnya atau sholat ba'diyah? Andai waktunya terbatas seperti itu, dan betul-betul Anda harus bekerja, belum lagi untuk makan siang. Kalau harus berzikir lagi, waktunya terhalang, silakan Anda ba'diyah. Setelah itu ba'diyah semampunya Anda berzikir. Meskipun terkadang Anda harus sambil berjalan, meskipun terkadang mungkin karena Anda sholatnya di luar naik kendaraan, sambil bernaik kendaraan, bismillah, semoga dimaafkan. Kenapa? Karena di sini menyiasati agar Anda bisa mendapatkan ba'diyah. Kemudian Anda bisa berzikir, tapi jangan dibiasakan. Andai Anda bisa melakukan setelah sholat, kemudian zikir. Zikirnya singkat saja. Subhanallahnya nggak usah 3-3, cukup 10. Subhanallah, 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 subhanallah. 10. Alhamdulillah 10. Allah Akbar 10. Tutup satu tahlil. Cukup. Tapi kalau memang waktunya agak lapang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 5, 30. 7 kali 4, 28. Di sini cuma 3. Jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 28 plus 5. 33. Cukup pakai jari tangan kanan, jangan kiri. Tangan kanan. Maka jika mampu tiap bacaan 33, itu lebih baik. Dan doanya ringkas, nggak perlu macam-macam. Doa setelah sholat yang Rasul contohkan cuma 3. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat dan seterusnya. Kedua, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika dan seterusnya. Ketiga, di sholat setelah selesai sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ringkas. Insya Allah kalau agak sedikit cepat, 4 menit selesai. Masa iya untuk zikir dan doa 4 menit kita nggak bisa jalankan? Ba'diyah duhurnya kira-kira 4 menit lah bisa, agak sedikit cepat. Masa iya hanya untuk 20 menit dalam satu waktu kita nggak rela? Sedangkan kita sehari-hari udah berapa jam, kerjanya berapa jam. Jadi cobalah, jangan ada alasan yang kemudian dicari-cari seakan-akan waktunya sempit. Saya yakin terlambat masuk kantor 10 menit, asal Anda lapor sama atasan dan ganti nanti sebelum pulang tambahin 10 menit, saya yakin boleh. Jadi sebetulnya nggak ada alasan kok, bisa kita. Cuman kadang-kadang ini, rasa enggan, rasa malas, rasa sibuk-sibuk, akhirnya apa? Akhiratnya diabaikan, sibuk dunianya didahulukan.
Wallahu a'lam. Kalau sudah terbiasa, nikmat insya Allah. Nggak bakal bisa meninggalkan. Silakan. Ya, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita mau sholat berjamaah, tapi imam sudah selesai membaca Al-Fatihah? Apakah saat imam baca surat pendek, kita baca surat Al-Fatihah, atau rakaat pertama itu tidak dihitung rakaat satu buat kita yang telat? Ada beberapa pendapat. Jika merujuk pendapatnya Imam Syafi'i, maka makmum wajib membaca Fatihah sendiri di belakang imam. Meskipun tadi sudah mengikuti imam dari awal. Tapi jika merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah, maka dan Imam Malik bin Anas, maka makmum tidak membaca tidak mengapa. Karena bacaan imam sudah cukup. Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, jika imam telah terdengar bacaan Fatihahnya dan makmum mampu menyimaknya, maka sudah cukup. Nggak perlu baca. Cukup. Begitu imam membaca surat, dengarkan. Pertanyaannya adalah, imam rokaat satu tapi sudah lagi baca surat. Qadarullah kita nggak sempat karena baca suratnya sudah di hujung. Katakanlah membaca Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pada saat wala ana abidu ma a'budun Allah, Allahu Akbar. Baru mau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lakum dinukum waliyadin terus. Maka Anda sah sholatnya, tapi Anda terhitung masbuk. Artinya apa? Pahalanya tidak sempurna seperti orang mengikuti dari awal. Anda masbuk. Karena Anda tidak kebagian bacaan Al-Fatihah. Tapi sah sholatnya, sah insya Allah. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i. Wallahualam. Demikian. Ya, syukran Ustaz. Dua pertanyaan lagi Ibu. Qadarullah sudah persiapan menjelang waktu maghrib. Baik Ustaz. Bismillah, sholat sunnah bagi musafir yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat witir, sholat tahajud, sholat sunnah fajar. Mohon penjelasannya Ustaz. Gimana tadi Bu? Afwan ulangi Bu. Sholat sunnah bagi musafir yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat witir, sholat tahajud, dan sholat sunnah fajar. Mohon penjelasannya. Memang itulah yang terjadi dan itulah yang dilakukan Rasul. Itulah yang dilakukan Rasul. Rasul senantiasa tidak meninggalkan sholat tahajud atau sholat malam. Rasul tidak meninggalkan sholat qobliyah subuh. Maka Nabi SAW senantiasa beliau menjaga sholat-sholat itu tidak pernah ditinggalkan. Sholat witir bahkan beliau di atas kendaraan. Sholat tahajud juga witir di atas kendaraan. Sholat qobliyah subuh tadi sudah disebutkan di hadis nomor 641. Beliau tidak pernah meninggalkan. Artinya, karena Rasul tidak pernah meninggalkan, jangan kita tinggalkan. Tapi duha di saat safar, nggak masalah kita tinggalkan. Kemudian apa lagi? Kemudian ketika kita juga meninggalkan sholat, misalkan apa? Qobliyah ba'diyah. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, maghrib, isya, nggak masalah. Tapi qobliyah subuh jangan. Inilah yang senantiasa dilakukan Rasul. Dan itulah perbuatan Rasulullah SAW. Maka teladani. Karena teladan terbaik bagi kita adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untukmu adalah beliau teladan terbaik. Untuk siapa Rasul itu teladan terbaik? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, bahkan Rasulullah SAW senantiasa banyak berzikir. Dan siapa yang ingin ketemu dengan Rasulullah? Contoh Rasul. Maka sholat sunnah di kendaraan, nanti ibu bapak bisa lihat hadisnya di kitab Sahih Muslim, mulai dari hadis nomor 656 terus sampai 660. Itu cerita tentang Rasul sholat malam, sholat tahajud, dan sholat witir di atas kendaraan meskipun lagi safar. Maka kemana kendaraannya menghadap diikuti. Demikian. Wallahualam. Tapi Rasul tidak pernah sholat wajib di kendaraan. Jika mampu tetap turun. Tapi kalau nggak mampu kita naik pesawat, naik kereta, naik bus, naik kendaraan umum. Bagaimana mungkin kita akan turun? Diperintahkan untuk berhenti. Maka kalau memang habis waktu sholat, tidak mengapa Anda sholat di atas kendaraan. Demikian. Wallahualam. Syukran Ustadz. Pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, bolehkah membaca zikir petang sebelum melakukan sholat asar? Karena masih dalam perjalanan, belum sampai di rumah. Dikatakan amsai,
itu setelah asar. Andai kata Anda belum sholat asar, ya berarti belum sholat asar. Tapi Ustadz khawatir nanti takut nggak keburu. Jadi sambil ini ya semoga dimaafkan. Secara waktunya sudah sore. Tapi Rasul kebiasaan membaca dzikir itu setelah sholat asar. Tidak pernah membaca sebelum asar. Tapi tadi dengan pertimbangan tadi, maka semoga dimaafkan. Yang terbaik bukan setelah sholat asar. Bapak bisa baca setelah sholat maghrib. Bisa. Karena di dalam lafaz-lafaznya ada kata-kata lailah, malam. Coba mengawali dzikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah. Di malam ini. Jadi boleh membaca dzikir petang, andai tidak mampu pada asar sampai menjelang maghrib, baca pada maghrib, halal, boleh. Karena malam memang. Petang dimaksudnya diantaranya kita minta perlindungan di waktu malam. Kan begitu tadi ayatnya, hadisnya. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi layla wa khaira ma ba'daha. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Wa syarri ma fi hadhihi layla wa syarri ma ba'daha. Ya Allah, aku mohon ya Allah berlindung dari keburukan yang ada di malam ini dan keburukan sesudahnya. Maka zikir petang itu lebih fleksibel. Anda mau baca pada asar sebelum maghrib, silakan. Anda pada maghrib sampai menjelang isya, silakan. Bahkan Anda pun tidak mampu pada sholat isya, silakan. Karena itu malam. Tapi yang paling afdol, tentu Rasul biasa melakukannya pada sholat asar sebelum maghrib. Ikuti. Tapi tadi, karena suatu masalah yang ditanyakan. Kalau subuh kapan? Pada sholat subuh sampai matahari belum sempurna terbit. Sampai waktu syuruk, silakan. Terlambat Ustadz, pas ada kajian Ustadz, qadarullah kajiannya sampai 6:30. Nggak sempat dikir, kita kan mendengarkan kajian. Lalu setelah sholat syuruk, boleh nggak dikir pagi? Boleh, silahkan. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada kata-kata yaum. Yaum itu berarti apa? Pada sholat subuh dan seterusnya siang hari. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yaumi. Di hari ini. Hari berarti terus. Begitu. Dan seterusnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tapi yang paling afdal, zikir pagi setelah subuh sampai sebelum matahari terbit sempurna, zikir petang setelah sholat asar sampai sebelum ghurubnya matahari. Kenapa? Karena sebelum ghurub matahari itu ada waktu yang paling afdal. Itu berdasarkan sebuah hadis. Tetapi memang hadis ini masih di dalam perselisihan tadi. Waktunya antara sholat asar dan tenggelamnya matahari. Cuman memang hadis itu masih diperselisihkan. Dan boleh jadi itu adalah hadis yang lemah. Wallahu alam. Tetapi dari beberapa jalur, hadis ini masih boleh dikatakan, boleh diambil sebagai hujah. Untuk berdoa, waktu yang terbaik, pada asar sampai terbenamnya matahari. Hanya Rasul tidak menyebutkan waktunya. Silakan nanti bisa dilihat di hadis nomor 491 dan 492 kitab Bulughul Maram bab tentang sholat Jumaah. Wallahu a'lam. Demikian. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu Jamaah Hasanah NI yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada sore hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya. Yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudara sekalian, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari Ibu, Bapak, jamaah sekalian, saya mohon pamit. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wah, iya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad dan seluruh umahat. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Semoga Allah tetap mencatat sebagai amalan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan dengan baik dan kita selalu istiqomah berjalan di jalan Allah dan sunnahnya. Amin Allahumma amin. Demikian maka kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan hari Jumat minggu pertama. Semoga dimudahkan.
Dan silahkan dibuka YouTube MT Hasanah Nurul Iman untuk menonton ulang kajian bersama Ustadz Ahmad Susilo hari ini, yang linknya sudah dikirimkan via chat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.